Apa-apaan SBY ini menyerukan perang hanya karena kisruh Demokrat yang semakin tak terkendali. Rakus dan serakah ternyata hasrat berkuasanya makin menjadi-jadi. Ibarat peperangan, perang yang kita lakukan adalah perang yang dibenarkan. Sebuah war of necessity. Sebuah just war. Perang untuk mendapatkan keadilan. Bentrokan terjadi saat kubu pendukung pelaksanaan KLB mengusir paksa massa yang menggunakan baju Demokrat yang dicurigai akan membubarkan pelaksanaan KLB. Mahfud MD, ia bilang sesuai Undang-Undang 9 tahun 1998, pemerintah tidak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang, sama dengan yang menjadi sikap pemerintahan Ibu Mega pada saat Matori Abdul Jalil 2002 mengambil PKB dari Gus Dur, yang kemudian Matori kalah di pengadilan 2003. Demi Tuhan saya bersaksi bahwa SBY tidak berkeringat sama sekali, apalagi berdarah-darah, sebagaimana pernyataannya di berbagai kesempatan. Saya ingin menyampaikan harapan, semangat kepada semua DPC di seluruh Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Mari bersama-sama hadir di KLB kalau Anda berniat untuk meluruskan jalan Partai Demokrat ini sesuai dengan apa yang kita cetuskan pada awal. Partai terbuka, partai rakyat, dan partai milik semua, bukan partai milik keluarga. Kok sekarang enak bener menjadikan Partai Demokrat partai keluarga? Semua jabatan tertinggi dipegang keluarga. Ketua Majelis Tinggi dipegang SBY. Ketua Umum dipegang anaknya AHY. Wakil Ketua Umum dipegang Ibas, adiknya AHY. Kalau nggak ada yang protes, bisa jadi nanti mulai ipar, tetangga, cucu, cicit, sampai tukang sayur langganan jadi orang penting semua di dalam partai. Apa-apaan SBY ini menyerukan perang hanya karena kisruh Demokrat yang semakin tak terkendali. Rakus dan serakah ternyata hasrat berkuasanya makin menjadi-jadi. Entah apa yang sedang SBY rencanakan. Semakin tua bukannya menjadi semakin menyejukkan, tapi malah sebaliknya. SBY menganalogikan perebutan Partai Demokrat ibarat peperangan. Perang yang kita lakukan adalah perang yang dibenarkan, sebuah war of necessity, sebuah justice war, perang untuk mendapatkan keadilan, kata SBY dalam konferensi pers pada Jumat malam kemarin. Ia menjelaskan bahwa mempertahankan kedaulatan dan kemandirian partai adalah perjuangan yang suci dan mulia. Selain itu, ia yakin Presiden Joko Widodo punya integritas dalam menyikapi yang disebut sebagai perebutan Partai Demokrat. Presiden ke-6 RI itu juga membongkar sejumlah hal dalam gelaran KLB Deli Serdang yang menurutnya tak memenuhi syarat dan ketentuan ADART Partai Demokrat. Karena itu pun dia pun menganggap KLB tersebut tidak sah dan ilegal. Lebih lanjut, menurut SBY, melalui KLB ini terlihat bahwa Muldoko benar melakukan kudeta Partai Demokrat. Sebelumnya Muldoko mengelak ketika namanya disebut dalam isu kudeta Partai Demokrat. SBY lupa kancah perpolitikan itu sangat dinamis. SBY jangan pernah bicara soal moral dan etika. Jangan juga bicara soal kesetiaan dan persahabatan, sebab hal tersebut bisa dibilang nyaris tidak ada dalam politik. Yang ada hanya soal kepentingan, jabatan, uang, periuk nasi. Sulit sekali mencari sosok yang bisa diteladani dalam dunia politik. Bisa dibilang mayoritas politisi sama saja, sama-sama ambisius mengejar jabatan. Entah partai nasional ataupun partai Islam, tak ada bedanya. Saya bukan mendukung SBY dan AHY, saya juga gak pernah mencoblos Demokrat. Saya juga biasa saja dengan Muldoko, nggak kagum juga. Kalau besok tahun 2024 Muldoko maju jadi capres, saya juga tidak akan memilihnya. Melihat kisruh yang terjadi pada Demokrat semakin mempertegas bahwa dunia politik memang sangat buram. Nilai-nilai etika, moral, loyalitas, kesetiaan, dan persahabatan nyaris tak ada. Yang ada hanya soal ambisi berebut kekuasaan. Baik SBY, AHY, kader Demokrat, Muldoko, dan KLB sama-sama tidak layak diteladani. Semua menjadi bukti betapa buramnya dunia politik di Indonesia. Mereka tidak layak untuk dibela, didukung, apalagi diteladani. Yang pertama, SBY. Kelicikan yang dilakukan oleh SBY adalah menjadikan Demokrat seolah-olah milik pribadi atau partai keluarga Cikeas. Padahal Partai Demokrat tidak hanya SBY. Sebenarnya tidak masalah SBY jadi ketua umum. Dalam waktu yang lama, tidak masalah.
Tapi yang jadi masalah adalah ketika dirinya menjadikan AHY sebagai ketua umum Demokrat secara aklamasi. Hal inilah tentu menyakiti petinggi Demokrat yang lainnya. Sebenarnya tidak masalah AHY menjadi ketua umum Demokrat asalkan sudah bekerja keras hingga berdarah-darah di Demokrat. Persoalannya AHY tidak melakukan hal itu. AHY awalnya tidak masuk partai. Dia itu seorang mayor. Hanya saja SBY memaksanya untuk keluar dari militer untuk mengurus Demokrat. Sebenarnya juga tidak masalah AHY keluar dari militer dan masuk Demokrat. Tapi persoalannya AHY langsung dijadikan ketua umum oleh SBY. Hal ini jelas menjadi sebab tidak loyalnya beberapa petinggi Demokrat kepada AHY. AHY itu ibarat bisa berada di puncak gunung tanpa perlu mendaki. AHY sama saja. Tidak terlalu lemah dan seperti tidak punya prinsip. Mau saja dipaksa untuk keluar dari militer. Mau juga dipaksa maju di Pilkada DKI 2017. Dan tak menolak saat didapuk menjadi ketua umum Demokrat oleh bapaknya. Seharusnya dia menyadari kemampuan diri, apakah sudah layak untuk memegang tanggung jawab sebesar itu atau belum. Petinggi Demokrat yang menggelar KLB juga sama saja. Mereka sepertinya tidak punya nilai-nilai kesetiaan dan loyalitas. Menuding SBY mempraktikkan oligarki di partai. Menuding AHY belum berpengalaman. Menuding AHY bisa berada di puncak gunung tanpa mendaki. Tapi mereka justru mengangkat orang yang tidak melakukan apa-apa di Demokrat. Hanya karena Muldoko punya segalanya, mereka menggadaikan kesetiaan. Sangat paradoks. Selemah-lemahnya AHY memimpin Demokrat, setidaknya bapaknya punya andil besar menjadikan Demokrat partai besar dan pernah memenangkan pemilu. Jika bukan SBY yang menjadi ketua Demokrat, belum tentu Demokrat bisa menjadi partai pemenang pemilu. AHY pun sempat berkiprah di Demokrat meskipun tidak lama sebelum menjadi ketua umum Demokrat. KLB Demokrat di Medan juga sama saja tidak layak jadi teladan. KLB memang sudah terjadi di banyak partai seperti PDI, PKS, Golkar, dan PKB. Namun setidaknya yang menjadi ketua umum masih kader partai itu juga. Tidak seperti KLB di Demokrat yang justru mendapuk orang yang tidak melakukan apa-apa di partai untuk menjadi ketua umum. Muldoko juga tak ada bedanya. Awalnya mengaku hanya mengadakan pertemuan dengan petinggi Demokrat. Tidak ada niat kudeta, namun sekarang terbukti. Saya rasa Muldoko memang sudah merancang ini semua. Dengan tertawa penuh kepuasan, Muldoko berterima kasih pada KLB Demokrat yang telah menjadikannya ketua umum. Sesaat setelah didapuk menjadi ketua umum, Muldoko datang ke KLB menggunakan jas biru Demokrat dengan membusungkan dada. Seolah-olah sudah punya jasa besar untuk Demokrat. Ya, Muldoko mungkin saja tidak peduli bahwa dirinya bisa seperti sekarang ada kontribusi SBY. SBY lah orang yang pernah mengangkat Muldoko sebagai Panglima TNI. Tanpa jabatan tersebut mungkin karir Muldoko tidak akan secemerlang sekarang. Saya tidak tahu perasaan Muldoko seperti apa. Mungkin malah merasa bangga bisa membungkam orang yang dulu pernah mengangkatnya sebagai Panglima TNI. Sementara itu, kader Demokrat yang juga anggota Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia atau PPI Sri Mulyono menyambut baik terpilihnya Muldoko sebagai langkah awal penyelamatan partai. Ia pun berharap Muldoko membawa Demokrat kembali seperti dulu. Sri Mulyono juga menuturkan akan ada setumpuk tugas berat yang menanti Muldoko, terutama merapatkan kembali warisan yang sempat terpecah oleh kepemimpinan sebelumnya. Karena itulah ia berharap Muldoko bisa merangkul para sesepuh partai yang dulu ikut berjuang membesarkan partai namun saat ini harus tersisih. Lebih lanjut, dirinya Sri Mulyono juga menyarankan Muldoko untuk mengadopsi pembentukan pengurus di era Ketua Umum Anas Urbaningrum yang berbasis meritokrasi. Namun, loyalis Anang Urbaningrum itu juga mengingatkan, tantangan terdekat Muldoko adalah memenangkan Demokrat dari sisi hukum berupa pengakuan Kemenkumham, sehingga Demokrat punya legalitas yang kuat untuk mengikuti pemilu yang akan datang.